Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi semua, saudara. Wajahnya cerah-cerah ya, segar-segar. Saya berharap saudara boleh bersemangat untuk mengikuti setiap kebaktian tiap minggu, saudara. Dan kebaktian ini tidak hanya dijadikan kebiasaan saja ya, hanya ritual saja, liturgi saja yang kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ibadah kita yang rutin, yang terus-menerus di hadapan Tuhan haruslah berdampak pada kehidupan kita setiap hari, saudara. Nah, kalau kita rajin ibadah tapi wajah kita terus-menerus seperti, kalau orang Jawa bilang kayak kates ya, lonjong begitu ya. Ya kalau wajah saya memang lonjong ya. Tapi ada orang yang wajahnya lonjong karena tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Ya, tidak boleh demikian, saudara. Biarlah firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita, dan salah satu pengaruh firman dalam kehidupan kita adalah memberikan sukacita. Tidak peduli dunia seperti apa, tapi sukacita Tuhan itu tetap, saudara. Jadi kebaktian ibadah jangan dijadikan hanya semacam ritual semata-mata yang diulang-ulang ya sampai tidak ada maknanya begitu. Ada satu cerita, saudara, di salah satu tempat sekolah Katolik ya. Setiap malam mereka doa bersama dipimpin oleh Romo, satu orang Romo. Dan tiap kali mereka adakan doa malam, selalu ada kucing yang mengganggu mereka. Karena sudah kesal ya, Romonya bilang begini, ikat kucing itu. Jadi setiap kali mereka malam itu adakan doa malam, selalu kucing itu diikat. Jadi itu jadi kebiasaan terus-menerus. Daripada dia mengganggu jadi diikat begitu. Nah, lama sekali sudah tidak ada lagi kucing yang mengganggu. Tapi setiap kali ada doa malam selalu ada kucing yang dicari untuk diikat. Karena ini sudah jadi kebiasaan, saudara. Jadi mereka tidak tahu kenapa dulu kucing itu diikat. Nah, jangan ibadah kita seperti itu, saudara ya. Karena kebiasaan dan akhirnya tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupan kita setiap hari ya. Nah, saudara, hari ini kita berbicara mengenai Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 tadi sudah dibacakan, saudara. Kita berbicara mengenai tugas penting dari Tuhan Yesus yang Tuhan ucapkan kepada Rasul Petrus, dan tentu saja tugas ini, saudara, tidak unik hanya untuk Petrus, tetapi untuk semua rasul dan juga untuk semua orang-orang yang melayani Tuhan ya di gereja. Saudara-saudara, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-15, dikatakan di sana, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus ya. Kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Tuhan Yesus sarapan bersama para murid ya, bukan hanya sama Petrus ya, tapi sama murid-murid yang lain juga. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus secara khusus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalau di dalam gereja Katolik itu ditafsirkan ini menjadi sesuatu kekhususan daripada Petrus, di mana Tuhan mempercayakan gerejanya kepada Petrus, di mana kalau saudara melihat di Injil-Injil, di dalam kitab Injil bagian yang lain, itu dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Jadi menurut mereka gereja Kristen didirikan di atas Petrus. Petrus itulah batu karang, dan memang arti kata Petrus itu adalah batu karang ya, saudara ya. Tetapi apakah gereja didirikan di atas Petrus atau tidak, sebetulnya maksudnya bukan itu. Batu karang ya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, itu maksudnya di atas pengakuan Petrus akan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang
yang hidup, saudara. Nah, saudara-saudara, kemudian mereka berkata, gereja Katolik berkata bahwa Petrus itu adalah yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jemaat, di mana Tuhan juga mendirikan gereja di atas Petrus, dan Petrus mati di kota Roma, dan dia menjadi paus yang pertama. Dan seterusnya paus-paus yang ada sekarang itu adalah mengikuti garis keturunan Petrus, seperti itu, saudara ya. Tapi kalau saudara memperhatikan baik-baik ayat ini, saudara, memang ditujukan kepada Petrus, tapi ada murid-murid yang lain di sana. Kalau saudara membaca di Alkitab, saudara, Alkitab kita ini sangat mementingkan yang namanya perwakilan. Perintah, misalnya perintah untuk jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya, itu diberikan kepada Adam saja atau kepada Adam dan Hawa? Maksud saya begini, perintah jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden itu Tuhan berikan waktu itu hanya ada Adam saja, atau ada Adam dan Hawa, dua-duanya. Hanya ada Adam di sana. Hawa belum ada, belum diciptakan dari tulang rusuk Adam. Betul ya? Karena ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden lalu memberi perintah, ya, termasuk juga larangan ya, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu hanya ada Adam, saudara. Hawa belum ada, belum diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tapi apakah itu perintah itu hanya khusus untuk Adam atau untuk Hawa juga? Untuk keduanya. Bahkan sebetulnya kalau mereka belum jatuh ya, maksudnya kalau kejatuhan mereka sudah punya anak-anak, sebetulnya perintah itu juga untuk anak-anak mereka. Tapi mereka sudah keburu jatuh. Dan saudara lihat, yang pertama kali memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Adam atau Hawa? Hawa lebih dahulu, saudara. Jadi larangan ini untuk Hawa juga, saudara. Tetapi diwakili oleh Adam. Sering dalam Alkitab itu ada hal-hal semacam itu, saudara. Dan Petrus ini adalah murid yang terkemuka di antara para murid. Dan Petrus ini juga sering membual di hadapan Tuhan. Walaupun mereka semua ini lari, sekali-kali aku tidak akan lari. Tapi setelah itu menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali, saudara. Tapi dia menjadi murid yang terkemuka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana tidak hanya unik untuk Petrus. Itu juga untuk seluruh rasul. Dan nanti kalau saudara membaca selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya. Lalu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau tanya, yang menggembalakan domba-domba ketika, domba-domba maksudnya jemaat-jemaat Tuhan ya. Ketika para rasul masih hidup, hanya Petrus atau semua rasul lain juga menggembalakan? Semua rasul menggembalakan ya, tapi mereka tidak dapat perintah langsung. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ini berarti apa? Petrus mewakili para rasul menerima mandat atau perintah untuk menggembalakan dari Tuhan Yesus. Bahaya sekali kalau tafsiran kita terlalu sempit, saudara, lalu kemudian hanya berfokus kepada satu orang, lalu kita mengangkat satu orang itu tinggi-tinggi, lalu kita mengkultuskan, dan akhirnya, saudara, kita menuju kepada kesesatan, saudara. Jadi, saudara, ini bukan unik hanya Petrus, tapi Petrus mewakili para rasul menerima perintah Tuhan, mandat dari Tuhan untuk apa? Menggembalakan domba-domba. Nah, saudara-saudara, setelah para rasul tidak ada, setelah mereka semua mati, yang paling terakhir mati siapa? Rasul
Yohanes. Di antara 12 rasul itu saudara, yang paling muda yang ikut Tuhan Yesus itu Yohanes itu. Saya tidak tahu semuda apa Yohanes itu saudara, tapi yang jelas Rasul Yohanes itu matinya pada tahun 90, sekitar tahun 90-an Masehi. Itu Rasul Yohanes. Jadi kalau sekitar tahun 90-an Masehi, waktu dia ikut Tuhan Yesus, kita tidak tahu umurnya berapa tahun ya, umurnya berapa tahun. Dan kita juga tidak terlalu tahu waktu dia meninggal itu setua apa Rasul Yohanes. Tapi dia yang paling muda saudara. Dia yang paling meninggal terakhir di Pulau Patmos. Nah saudara, sejak para rasul itu mati semua, lalu perintah untuk menggembalakan ini kepada siapa? Maka begini, kalau kita berkata perintah ini hanya untuk Petrus saja, waktu Petrus mati bagaimana? Ya kita bisa bilang ya para rasul menggembalakan. Setelah para rasul berhenti menggembalakan, siapa yang menggembalakan? Siapa yang menggembalakan? Ya penatua yang diangkat itu. Kalau saudara membaca surat Timotius, di sana ada perintah untuk mengangkat penatua, saudara. Ada presbiter. Mereka lah yang memerintah, dan di antara presbiter itu ada yang namanya episkopos. Episkopos itu bukan uskup, tapi episkopos itu yang pendeta sekarang ini, saudara. Ya. Jadi dipimpin oleh presbiter, majelis tua-tua, penatua. Mereka lah yang meneruskan tugas penggembalaan ini. Jadi bukan uskup atau paus atau apa, saudara. Tidak. Saya tidak sedang mengkritik kepausan atau apa ya, bukan itu fokus saya di sini, saudara. Tetapi, saudara, bahwa tugas penggembalaan itu diserahkan kepada penatua-penatua yang diangkat. Ada dua yang Paulus perintahkan untuk diangkat oleh Tuhan, yang Paulus perintahkan kepada Timotius untuk diangkat dalam surat Timotius kalau saudara baca. Pertama, penatua. Kedua, diaken, saudara. Kalau diaken tugasnya bukan menggembalakan, tapi memperhatikan keadaan jemaat, ya saudara ya. Terutama kehidupan mereka perlu dibantu atau bagaimana, ya itu adalah tugas daripada diaken, saudara. Jadi saudara, penggembalaan berjalan terus. Maka perintah penggembalaan ini kalau khusus dalam konteks gereja kita, ya diberikan kepada pendeta dan majelis gereja. Jadi tidak boleh saudara kita menggunakan secara unik saja istilah gembala itu kepada pendeta. Inilah gembala. Majelis juga menggembalakan, saudara. Karena bagaimana kita mengatur gereja itu adalah diatur oleh tua-tua atau majelis gereja. Ya. Itu yang pertama, saudara, yang saya bahas di sini. Yang kedua sekarang, saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau kita mencoba melihat bahasa aslinya, saudara, waktu Tuhan Yesus berkata di sana, yang pertama ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Istilah mengasihi di sana itu dalam bahasa aslinya itu agapas, ya. Ya itu dari kata agape ya. Agape itu kasih ya, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak ada pamrihnya. Nah, kalau ada orang tua merawat anaknya ya sampai anaknya benar-benar terawat ya, orang tua tidak menuntut balas apapun, ya itu semacam agape itu. Tapi sebetulnya agape ini selalu dirujukan kepada kasih Allah yang tidak menuntut balas. Ya, seperti itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus menggunakan istilah agapas di sana dalam bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada sekitar 4 istilah itu untuk kasih, saudara, untuk cinta atau kasih ya. Yang pertama itu ya agape itu tadi ya, yang kasih yang tidak ada pamrihnya, diberikan ya, mengasihi selesai, tidak menuntut balas atau apapun. Ya, lalu yang kedua, saudara, itu ada istilah phileo ini kasih berdasarkan
itu ya persaudaraan, persahabatan ya, persaudaraan, persahabatan begitu ya. Jadi kasih persaudaraan, misalnya kasih saudara-saudara seiman begitu ya saudara ya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya storge, tapi istilah storge ini tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab, tetapi itu ada di dalam bahasa Yunani secara umum, tapi tidak ada dalam Alkitab. Nah, kalau storge ini lebih merujuk kepada kasih yang memang ada pertalian darah ya, ada hubungan darah ya. Bapak kepada anak, mama kepada anak-anaknya begitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat itu ada istilah yang namanya eros. Eros itu kasih yang memang mengandung unsur ingin memiliki. Ya, maka kasih antara suami istri, antara pacar laki-laki dan pacar perempuan, itu namanya eros. Tapi eros ini bukan hanya antar sesama manusia, terhadap barang juga bisa. Atau mungkin makhluk hidup yang lain. Saudara pelihara burung, bangun pagi yang diurus pertama adalah burung. Bukan menyapa istri, saudara, selamat pagi sayang gitu ya. Ya, atau selamat pagi ma gitu, atau urus anak-anaknya saudara. Tapi burung, burungnya saudara, pertama kali urus burung. Maka orang ini eros terhadap burungnya. Ya, bukan terhadap istri atau anak-anak atau yang lain, atau mungkin benda-benda ya, kesenangannya mungkin keris, atau mungkin kendaraannya, motor, mobil, atau apa saja begitu saudara. Nah, itu namanya eros, kasih eros. Nah, ada yang salah tafsir eros ini sebagai itu kasih yang mengandung dosa ya begitu ya. Tapi kalau kasih yang mengandung dosa, bagaimana kalau suami istri saling mengasihi, saling ingin memiliki, apa itu dosa itu? Kan bukan ya. Lalu kemudian mereka berkata Allah itu kasihnya hanya agape. Tidak ada eros katanya, itu salah itu. Allah punya kasih eros saudara. Itu sebabnya kalau dikatakan, hai Israel, ketika kamu tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan murka. Kalau Israel menyembah Baal misalnya, Tuhan akan murka. Kenapa? Tuhan mau Israel itu milik dia. Itu eros saudara, eros itu. Ya, sama juga kita orang Kristen. Ketika orang Kristen pergi ke dukun, sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya kemudian memutuskan pergi ke dukun. Tuhan murka kepada saudara. Ya, maksudnya saudara yang pergi ke dukun ya. Kenapa murka saudara? Karena Tuhan itu eros pada kita. Dia mau kita ini milik kepunyaannya. Tidak boleh kita pergi ke tempat lain, saudara. Nah, ini namanya eros ya, saudara ya. Nah, ada ada 4 aspek kasih itu dalam istilah Yunani, saudara. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Agapas di sana. Apakah engkau mengasihi dalam level yang paling tinggi dari kasih itu, yang tanpa pamrih? Tapi dibalas oleh Petrus bukan pakai istilah yang sama ya, bukan pakai agape, tapi Petrus membalas dengan istilah phileis. Kalau dalam bahasa aslinya istilah philoa ya, phileis ya, philea, kasih secara persaudaraan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak membalas dengan menggunakan istilah agape ya. Saya baca ulang ya. Di ayat 15 ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Istilah mengasihi di sana adalah agapas ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Istilah mengasihi di sana itu phileis yang dipakai dalam bahasa aslinya. Jadi Petrus kelihatannya di sini saudara tidak berani menggunakan istilah kasih yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Saya kira dia sadar diri saudara. Mungkin kesombongannya di awal sebelum menyangkal Tuhan Yesus itu sudah mulai terkikis. Ketika dia berkata, sekalipun mereka semua ini lari, aku tidak akan lari. Maka kemudian dia tidak berani menggunakan istilah kasih yang sama sebagaimana digunakan oleh Tuhan Yesus. Dia menurunkan itu menjadi kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan memang Petrus dan para murid hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus
berjalan bersama-sama, beristirahat bersama-sama, makan bersama-sama selama 3,5 tahun. Ya, jadi tentu ada kasih persahabatan, kasih persaudaraan di situ, saudara. Dan Petrus menggunakan istilah itu, saudara, tidak menggunakan istilah agape. Nah, di pertanyaan yang kedua, ya di ayatnya yang ke-16, saudara, kembali di situ Tuhan Yesus menggunakan istilah agape. Dan Petrus sekali lagi menjawab dengan istilah phileis, ya, philea tadi ya, phileo. Tetap pada istilah itu, saudara. Tidak berani menggunakan istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu, saudara, ketika ketiga kalinya di ayat 17 Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Istilah mengasihi di sana diturunkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di situ menggunakan istilah yang sama yang digunakan oleh Petrus, istilah philo, ya, phileis, ya, istilah yang sama diturunkan oleh Tuhan Yesus, dan Petrus tetap menjawab dengan istilah yang sama. Nah, apa yang kita pelajari dari sini, saudara? Nggak ada orang yang bisa balas kasih Allah itu. Ya, ada banyak orang memikirkan bagaimana membalas kasih Allah. Ya, tidak mungkin kita membalas kasih Allah. Bagaimana caranya membalas kasih Allah? Harganya adalah hidup kita secara keseluruhan. Saya tidak mau berkata harganya adalah jiwa kita. Yang diselamatkan Tuhan Yesus bukan hanya jiwa, ya. Ya, jangan kita mempunyai pemikiran yang sempit. Selamatlah jiwa saya. Nah, sering orang-orang injili, kalau penginjilan itu, saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya jiwamu selamat. Ini kalau penekanannya ekstrim, salah ini, saudara. Yang diselamatkan bukan hanya jiwa. Jadi kita sering berpikir yang mati masuk surga. Yang masuk surga apa? Jiwanya masuk surga. Lalu tubuhnya masuk mana? Masuk kuburan, kan? Itu bukan keselamatan yang utuh, saudara. Kita manusia yang utuh ini tubuh dan jiwa. Ada jiwa, ada tubuh. Jadi keselamatan kita bersifat utuh. Keselamatan jiwa dan keselamatan tubuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu tubuhnya yang sudah mati di atas kayu salib itu pada hari ketiga bangkit. Mengapa tubuhnya bangkit? Karena tubuh itu penting. Demikian juga nanti kita ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tubuh-tubuh kita dibangkitkan. Itu sebabnya dalam pengakuan iman rasuli dikatakan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging. Maksudnya apa? Tubuh kita ini dibangkitkan. Bersatu kembali dengan jiwa kita yang sudah bersama Kristus di sorga. Menjadi manusia utuh lagi. Tapi manusia yang disempurnakan, yang dimuliakan. Tidak bertubuh keriput seperti di sini. Yang penuh dengan kerentanan, kelemahan. Tapi tubuh yang sempurna. Jiwanya juga sempurna. Tidak ada dosa lagi di dalamnya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada air mata di dalamnya. Hanya sukacita selama-lamanya. Inilah keselamatan kita yang utuh, saudara, ya. Jadi, saudara, yang pertama-tama, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita itu secara utuh, ya, tubuh dan jiwa kita. Nah, ketika Petrus, saudara, menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa, bahwa dia itu pernah menyangkal Tuhan Yesus, maka dia sadar bahwa dia tidak mungkin bisa membalas kasih Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa membalas kasih Allah, saudara. Harganya itu adalah seluruh hidup kita, tubuh dan jiwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita bisa balas. Yang ada itu adalah apa? Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita kerjakan, melalui ibadah-ibadah kita, melalui seluruh hidup kita.
Itu yang paling penting, saudara. Jangankan ini, saudara, ya. Saya tidak yakin kalau anak-anak itu bisa membalas kasih orang tua itu. Itu istilah yang saya tidak suka, saudara. Bagaimana mungkin anak-anak membalas kasih orang tua? Orang tuanya yang melahirkan sampai sedemikian rupa. Sakitnya ya. Dipelihara dari kecil ketika dia tidak bisa apa-apa. Sampai sudah besar. Lalu mau balas kasih orang tua. Bagaimana bisa balas? Tidak mungkin bisa balas, saudara. Yang ada itu anak-anak harus memperhatikan orang tuanya. Harus melayani orang tuanya. Harus berbuat baik kepada orang tuanya, saudara. Kalau membalas tidak mungkin bisa membalas, saudara. Ini baru orang tua, apalagi Tuhan, saudara. Bagaimana bisa membalas kasih Tuhan? Tidak mungkin itu, saudara. Jadi, saudara, Petrus sadar ya, itu yang pertama ya, bahwa dia tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan. Maka dia selalu istilah yang dipakai adalah pileo. Ya. Hal yang kedua, saudara, yang kita perlu perhatikan dari bagian Alkitab ini, itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus itu sebanyak 3 kali. Ini bukan sesuatu kebetulan, saudara. Di dalam tradisi orang Yahudi, sesuatu yang diucapkan sampai 3 kali itu mengandung keseriusan. Itu mengandung satu urgensi atau kepentingan yang luar biasa. Ya. Saudara, kalau melihat misalnya ya, di dalam kitab Yesaya, ketika Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dikatakan di sana, suci, suci, sucilah Tuhan, begitu ya. Ada 3 kali suci, suci, suci itu diucapkan. Yang pertama memang itu mengandung makna Trinitas ya, bahwa Allah kita Tritunggal ya. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah ya. Hanya ada satu Allah tapi dalam dirinya ada 3 pribadi. Bapa, Anak yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu maknanya pertama. Tapi maknanya yang kedua, saudara, itu berarti kesucian Allah itu serius, tidak bisa dipermain-mainkan. Ya, maka dikatakan ketika matinya Raja Usia, ini raja dunia yang harus takluk kepada Tuhan itu mati, Yesaya melihat tahta Allah menjulang tinggi. Allah yang suci dibandingkan dengan manusia yang bukan siapa-siapa, walaupun dia adalah raja. Jadi kesucian Tuhan itu serius, itu maksudnya, saudara. Jadi kalau 3 kali itu disebut, itu mengandung keseriusan. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di sini 3 kali memanggil Petrus atau bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini berarti bahwa itu serius. Dan bahwa kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus, maka dia harus menggembalakan domba-domba yang ada. Berarti penggembalaan itu adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Domba-domba Allah tidak boleh ditelantarkan. Ada banyak orang Kristen egois. Ketika melihat saudara-saudaranya berada di dalam ketidakbenaran, mereka diam, saudara. Kalau orang Kristen awam, ya kita masih mengerti lah, walaupun sebetulnya tetap bertanggung jawab mengingatkan saudara-saudaranya yang berada dalam ketidakbenaran, saudara. Tapi kalau pendeta, saudara, ini keterlaluan, saudara. Keterlaluan, saudara. Yang namanya hamba Tuhan, yang namanya pendeta, kalau melihat sesuatu salah itu harus bicara. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak benar, harus bicara. Tidak peduli itu akan mencelakakan jemaat kita sendiri atau jemaat yang lain. Jangan egois, saudara. Kristen bukan hanya kita. Orang Kristen bukan hanya yang duduk di sini, saudara. Milik Kristus bukan hanya kita. Milik Kristus itu di seluruh dunia, segala tempat, segala zaman. Gereja yang kudus dan am. Itu pengakuan iman rasuli kita ya. Apa maksudnya itu gereja yang kudus dan am? Gereja Kristus di segala zaman dan segala tempat.
Tidak peduli namanya apa. Yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita Trinitas. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan, diilhamkan. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa pemberitaan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu adalah penting. Itulah saudara-saudara seiman kita, saudara. Jadi orang Kristen bukan hanya kita. Jadi kalau yang di sana yang bermasalah, lalu kita sebagai saudara seiman tidak merasa apa-apa, diam-diam saja. Ini ada yang tidak beres dengan kekristenan kita, saudara. Ini mirip, saudara, ini mirip. Ini tubuh kita ini kan satu keseluruhan ya. Mulai dari rambut sampai ujung kaki itu ada hubungannya satu dengan yang lain, saudara ya. Ini namanya hubungan organik, hubungan yang hidup. Beda dengan hubungan mati. Kalau saudara lihat stand kamera di depan ini ya apa namanya, tripodnya kamera ini, saudara, itu dari atas ke bawah memang ada hubungan sehingga dia bisa menopang kamera. Tapi kalau saudara memperhatikan, itu hubungan yang mati itu. Hubungan yang mati, saudara. Kalau yang di bawahnya dipatahkan, itu yang atas tidak akan mengeluh, kenapa engkau patahkan saya? Tidak mungkin. Sama juga gedung ini. Gedung ini tembok kanan, kiri, belakang, depan. Memang ada hubungannya, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau tidak saling menopang, ini rubuh semua, saudara. Tapi ini hubungannya adalah hubungan yang struktural semata. Hanya secara struktur saja. Tapi tidak ada hubungan yang hidup. Tapi kalau tubuh kita ini, saudara, itu ada hubungan yang hidup. Kalau telinga saudara dicubit keras, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Betul ya? Kalau gigi kita, satu gigi saja, kecil saja lubangnya dan merasa sakit, seluruh kepala, seluruh tubuh sakit. Betul ya? Bisa tidur malam enggak? Enggak bisa tidur malam. Gelisah. Bisa makan enggak? Enggak bisa makan. Kalau saya sendiri, kadang-kadang kalau gigi sakit, ya bisa marah-marah, saudara. Dengar anak-anak ribut loh ya. Ngamuk-ngamuk. Karena tidak nyaman, seluruh tubuh tidak nyaman. Ada hubungan yang hidup antara gigi saya dan seluruh tubuh. Nah, kita dikatakan ini tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, tubuh Kristus. Maka kalau di tempat sana itu bermasalah, kita harus ikut merasakan. Kalau ada penyesatan di sana, kita harus ikut merasakan. Itu sesat. Maka saya tidak peduli orang berkata, kamu memang itu jemaat kamu. Saya sering diejek ya. Jemaatmu tidak seberapa itu katanya. Ngapain kamu ribut-ribut? Nah, bagi saya ini kebodohan, saudara. Ini namanya egois, saudara. Kalau satu pendeta, satu hamba Tuhan atau majelis gereja, dia tahu kebenaran dan dia diam saja, maka dia adalah orang Kristen yang egois. Maka saudara kalau aktif di Facebook ya terutama yang muda-muda ini ya, kalau yang mak-mak sudah agak itu, ya mungkin juga aktif ya saudara, saya tidak tahu ya. Kalau ada yang salah-salah di sana, koreksi, berani. Oh nanti saya dimaki-maki, diserang bagaimana? Tidak usah takut, upahmu besar di sorga. Amin. Kita harus berani, saudara, karena tubuh Kristus bukan hanya kita, jangan egois. Tubuh Kristus ada di mana-mana, ada di gereja Katolik, ada di gereja Baptis, ada di gereja karismatik, ada di mana-mana, saudara. Karena tubuh Kristus yang sejati itu adalah siapa? Yang mereka yang sudah dilahirkan kembali, bukan karena jadi anggota gereja. Maka di gereja kita, saudara, penting untuk tetap memberitakan Injil kepada jemaat sendiri. Siapa tahu dia belum percaya, betul tidak? Ya. Tidak peduli dia gerejanya apa. Kalau dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang adalah Sang Firman Allah yang kekal yang sudah datang ke dalam dunia, yang adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, dia diselamatkan. Dia adalah saudara seiman kita, saudara. Maka kalau ada penyesatan di tempat-tempat lain, kita harus bicara. Ini pertama. Tapi itu juga berarti, saudara, bahwa untuk kehidupan di dunia ini, kita juga harus punya kepedulian juga. Paling tidak kita berdoa. Beberapa bulan yang lalu, kalau saya tidak salah itu ramai ya, di India itu gereja-gereja dibakar ya.
Gereja-gereja Kristen dibakar itu. Paling tidak kita bisa berdoa, saudara. Bisa berdoa, mendoakan saudara-saudara seiman kita di mana saja. Di negara-negara yang punya agama radikal itu, orang Kristen itu ditindas itu. Di Cina misalnya juga, saudara, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu ditindas. Gereja-gereja yang muncul itu yang kompromi dengan pemerintah komunis Cina. Itu presiden Cina bisa dipasang di gerejanya, itu ya. Nanti khotbahnya diatur-atur pemerintah. Kamu khotbah kayak gini, tidak boleh kayak gini. Tapi apa itu masih gereja, saudara? Itu apa masih Tuhannya Tuhan Yesus ya? Kalau khotbahnya diatur pemerintah. Tuhannya pemerintah, saudara. Tapi gereja yang sungguh-sungguh percaya Kristus dan tidak mau kompromi dengan pemerintah, mereka gereja diam-diam. Kalau ketangkap pendetanya itu bisa habis itu. Itu Cina, apalagi Korea Utara. Saudara pernah baca tidak di berita-berita online? Ada satu keluarga itu ketangkap baca Alkitab ya, pegang Alkitab. Anaknya dihukum ya, anaknya yang kecil tidak tahu apa-apa loh, dihukum. Bagaimana? Dihukum seumur hidup atau bagaimana itu? Jadi kita perlu punya kepedulian, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika dikatakan gembalakan domba-dombaku, saudara, semua yang diberi tugas penggembalaan, saudara, pertama-tama memang harus menggembalakan jemaat sendiri. Kalau jemaat sendiri tidak bertumbuh imannya, jemaat sendiri tidak mendengar firman Tuhan dengan benar, lalu sibuk ngurusi jemaat orang lain, ini juga kacau. Tapi ketika seorang pendeta betul-betul serius memberitakan firman Tuhan, betul-betul mementingkan makanan rohani bagi jemaatnya, dia berikan makanan rohani yang sehat, yang segar dari mimbar, bukan makanan rohani yang basi. Maka dia juga harus membuka mata. Termasuk majelis gereja, saudara, majelis-majelis gereja. Termasuk semua orang Kristen yang mempunyai pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Lihat saudara-saudara seiman yang lain. Demikianlah kita menggenapi perintah Kristus ini. Yang serius, yang diucapkan sampai 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Secara lebih umum, saudara, orang Kristen siapa yang mempunyai pemahaman firman Tuhan yang beres, wajib itu untuk memberitahu kepada saudara-saudara seiman yang belum tahu. Nah, ini perintah Tuhan Yesus serius sekali, saudara. Maka biarlah gereja kita, saudara, menjadi gereja yang memberitakan Injil. Tidak hanya terbatas pada tembok gereja kita sendiri, kiri kanan muka belakang selesai, tapi melampaui gereja kita dan juga menyebarluaskan pengajaran yang benar. Kesesatan ada di mana-mana, penyesatan ada di mana-mana, apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, iblis semakin hebat untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Tuhan Yesus terus memanggil hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, tapi iblis juga bekerja, memanggil hamba-hamba Tuhan tandingan yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang di mana saja. Dan dunia kita sekarang ini memang menjadi ladang yang sangat subur untuk penyesatan. Secara umum saja, bukan hanya di dalam konteks Kristen, saudara. Saya mau tanya sekarang, saudara-saudara di sini lebih percaya berita yang Anda tonton di televisi yang memang televisi berita kayak TV One atau Metro TV, atau saudara buka sendiri di TikTok? Kalau saudara lebih percaya TikTok atau apa yang tersebar di media sosial yang tidak disaring itu melampaui berita-berita yang resmi, ini cukup berbahaya, saudara. Ini cukup berbahaya. Karena biasanya hoax itu terjadi di tempat yang tidak disaring. Kalau di tempat-tempat yang disaring, saudara, walaupun itu mungkin juga tidak benar, tapi kan sudah diteliti itu. Dia takut juga nanti kalau menyebarkan hoax, kan, betul ya? Kalau televisi besar menyebarkan hoax, lalu dia ditutup gimana? Tapi kalau media sosial yang tidak disaring itu bagaimana? Hoax di mana-mana. Sama juga artinya ini. Kalau saudara mendengar khotbah dari pendeta yang tidak jelas, hanya dengar orang yang main TikTok, nggak tahu dia sekolah di mana ya, hanya karena dia punya followers di TikTok, dia mulai bahas-bahas Alkitab, dia mulai ngajar, padahal tidak punya ilmu teologi apa-apa. Lalu saudara mulai tertarik dengan mulutnya mungkin begitu manis, dia ngajar di situ. Ya, saudara bisa disesatkan oleh orang-orang semacam ini.
Penyesatan di mana-mana sekarang. Media sosial itu menjadikan penyesatan itu subur. Ya, saudara. Jadi hati-hati ya saudara ya. Kita harus berbijaksana. Tapi yang lebih penting kita menjadi orang Kristen yang mempunyai pemahaman yang benar, mempunyai satu doktrin yang beres, yang benar, dan kita boleh berbagian di mana saja kita berada untuk menyebarkan kebenaran. Bukan saja menyebarkan kebenaran, tapi menyebarkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas kita, saudara, sebagai orang Kristen. Ya. Yang terakhir sekarang, saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, saudara, saya membaca di ayatnya yang ke-18 ya. Aku berkata kepadamu, ini maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus ya. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita fokus ayat 18 dan bagian awal dari ayat 19. Tuhan Yesus berkata, waktu kau masih muda, engkau ikat pinggangmu dan engkau bebas pergi kemana-mana. Tapi ketika engkau sudah tua, ya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya Tuhan Yesus di sini sedang memberitakan bahwa nanti akan datang saatnya Petrus akan ditangkap dan dibawa ke tempat yang dia tidak mau, tapi dia harus melakukan itu karena Kristus, karena nama Kristus. Dan kalau saudara memperhatikan di bagian paling terakhir dikatakan, ikutlah aku. Ini maknanya sangat dalam menurut saya. Ya. Kita tidak tahu sebetulnya ikut apa ini maksudnya. Karena di ayat selanjutnya dikatakan murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes itu ikut mereka. Lalu Petrus bilang gini, dia juga mau ikut Tuhan begitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kalau dia mau ikut, kenapa? Begitu ya saudara. Saudara baca nanti. Ini saya parafrase ya saudara ya. Ikutlah aku ini maknanya dalam ini saudara. Dia memberitahukan bagaimana Petrus akan mati ya. Bagaimana Petrus akan menderita karena nama Kristus, ditutup dengan perkataan, ikutlah aku. Saudara, ada tradisi gereja yang mengatakan, namanya juga tradisi gereja, bisa benar, bisa tidak ya. Ya, jadi jangan dianggap ini sebagai satu kebenaran ya. Yang mengatakan bahwa Petrus itu mati di kota Roma, disalib secara terbalik. Ya. Nah, ketika ada penganiayaan oleh Kaisar Nero, ini Kaisar Nero ini kejam sekali, saudara. Kaisar gila sekali itu. Itu Kaisar Nero itu, saudara, dia sengaja bakar kota Roma. Dia sendiri yang bakar kota Roma. Lalu kemudian dia menyebarkan hoax, orang Kristen telah membakar kota Roma. Maka kemudian orang Kristen itu dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya. Nah, ketika Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen, Petrus melarikan diri katanya. Dia nggak mau dianiaya. Begitu dia sampai di luar kota kalau saya tidak salah, dia ketemu dengan seseorang yang rasa-rasanya dia kenal tapi dia tidak tahu. Lalu Petrus ini bertanya kepada orang itu, mau kemana engkau Tuhan? Quo vadis Domine, gitu ya. Mau kemana engkau Tuhan? Lalu orang itu berkata, aku mau kembali ke kota Roma untuk disalibkan sekali lagi. Maka sadarlah Petrus bahwa itu adalah penampakan Tuhan Yesus. Setelah mendengar itu Petrus tidak jadi melarikan diri, dia kembali ke kota Roma dan akhirnya disalib terbalik dan mati di situ katanya. Ya, ini tradisi saudara, bisa benar bisa tidak. Tapi sekali lagi dari tradisi ini menyatakan siapa Petrus, orang yang tidak teguh hati. Orang yang di detik-detik terakhir itu mundur saudara. Saudara tahu politik ya. Orang-orang politik itu banyak yang sakit hati dan gila, saudara. Itu anggota-anggota DPR yang gagal itu banyak yang gila itu. Karena apa, saudara? Mereka sudah main duit. Di detik-detik terakhir mereka tidak dipilih. Ternyata orang memilih yang duitnya lebih banyak. Sakit hati, saudara.
Tapi kita orang Kristen bukan main-main politikan seperti itu, saudara. Jangan kita menjadi orang yang mundur di detik-detik terakhir. Sekali ambil keputusan ikut Kristus sampai mati. Nah, di dalam penafsiran saya, saudara, ketika Tuhan Yesus menutup di sana, di ayat yang ke-19 ya, ikutlah aku. Seperti sedang menyampaikan pesan kepada Petrus. Matimu akan seperti itu, tapi jangan mundur. Ikut aku. Kristus mundur tidak waktu dia dibawa ke salib, tidak mundur. Mati untuk menebus dosa. Sedikit pun tidak mengeluh, sedikit pun tidak meronta-ronta, sedikit pun tidak memaki-maki. Bahkan ketika sekarat di atas kayu salib, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus tidak mundur sedikit pun. Saudara, maka Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku kepada Petrus. Yang dimana Petrus ini sering mundur di detik-detik terakhir. Waktu Yesus berada di atas kayu salib, ada tidak para rasul yang duduk di bawah salib Yesus? Ada, jangan bilang tidak ada ya. Baca Alkitab dulu dengan teliti sekali. Ada, cuma satu rasul, siapa itu? Yohanes, murid yang paling muda. Dia ikut sampai di salib Kristus. Bersama dengan siapa? Wanita-wanita, termasuk Maria ibu Yesus. Wanita-wanita lebih kuat imannya, saudara. Jangan remehkan wanita-wanita di gereja. Ketika laki-laki melarikan diri semua. Ya, ketika laki-laki melarikan diri semua, wanita bertahan, saudara. Dan hanya satu laki-laki yang muda lagi yang namanya Yohanes yang duduk sampai di bawah kaki Kristus. Kalau laki-laki itu lari semua ya, termasuk Petrus, semua itu omong kosong yang mengatakan sekalipun mereka lari, aku tidak akan lari. Di dalam Injil Markus, saudara tahu di bagian terakhir baca tentang kisah seorang anak muda ketika itu melarikan diri dan melepaskan pakaiannya, lari sambil telanjang. Lalu orang menduga, pastilah itu Markus sendiri, penulis Injil Markus. Kok dia tahu ada anak muda yang lari dengan telanjang? Lari semua, saudara. Hanya Yohanes dan wanita-wanita. Waktu Tuhan Yesus bangkit, siapa yang pertama kali menyaksikan kubur kosong? Petrus laki-laki atau wanita? Sekali lagi wanita, saudara. Yang dianggap lemah, tapi mereka justru lebih kuat mengikut Kristus. Dan Yesus Kristus tahu. Maka dia berkata kepada Petrus, ikut aku, ikutlah aku. Demikianlah kita, saudara, tidak boleh mundur ikut Kristus. Apapun susahnya harus pikul salib. Salib kita masing-masing, salib ketaatan kepada Kristus. Jangan kita sekali-kali mengeluh dan mengatakan sia-sia ikut Kristus. Di dalam persekutuan kita dengan Kristus tidak ada sia-sianya. Jerih payah kita semua diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Saya sudah lama melayani Tuhan, saudara. Paling tidak lebih lama dari guru Injil Jeffrey ini, saudara. Saya berani katakan 1000% saya mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, tapi saya yang selalu mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menahan-nahan apa yang Dia harus berikan kepada saya, tapi saya yang sering tidak rela beri kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh ikut Tuhan dengan sikap yang teguh. Berani bayar harga, berani korban, sekalipun kita susah. Karena apa yang diberikan Tuhan tidak mungkin kita balas. Apa yang diberikan Tuhan adalah kehidupan sejati selama-lamanya. Amin. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini. Dan kita boleh menjadi prajurit-prajurit Kristus. Sekali lagi yang bisa mengajar, ajar yang tidak bisa, tidak memahami kebenaran. Yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, guru Injil, pendeta, biarlah melayani kepada saudara-saudara seiman dan sukarela. Dengan demikianlah kita menyenangkan hati Kristus, bukan membalas kasih Kristus, tapi menyenangkan hatinya yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk
pagi hari ini untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi orang yang taat, setia kepada Tuhan. Engkau memberikan mandat kepada kami untuk menggembalakan domba-domba Allah. Biarlah para pendeta dan majelis gereja menggembalakan kawanan domba-domba Allah dengan sungguh-sungguh, dengan pengajaran yang sejati, dengan Injil yang sejati, dengan firman Tuhan yang sejati. Dan biarlah orang-orang percaya dari kaum awam yang mempunyai pemahaman firman yang benar, mereka boleh memberitakan Injil dan boleh meneruskan pengajaran yang sejati itu kepada saudara-saudara seiman di mana saja yang belum menerima pengajaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang berbahagia oleh karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan dulu saudara. Setelah itu kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan pujian Sekarang Beri Syukur ya. Oh, Tuhan pencipta semesta. Kita ganti aja yang Sekarang Beri Syukur ya. Sekarang Beri Syukur. Kita menyanyikan sambil persembahan dijalankan. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, itu tadi nomor 289 Kidung Jemaat 289 Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bait kedua. Tak terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bait ketiga. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Volumenya musiknya mungkin dibesarkan lagi. Kita lanjutkan bait yang keempat. Kau merelakan putramu, semua nyanyi ya, supaya dunia ditebus dengannya kurnia
kelima. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang penuh hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Ya, tertib tapi suaranya juga harus powerful ya, saudara. Jadi bukan tertib suaranya kecil ya. Yang pimpin liturgi pun harus sama, suaranya harus itu ya, powerful begitu. Demikian musiknya. Silakan yang pimpin doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan di dalam kebaktian kami Tuhan, kami juga memberikan persembahan. Ini semua tidak bisa membalas kasih dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, ini adalah ucapan syukur kami atas segala kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga menjadi berkat, menjadi penunjang di dalam segala pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberi, biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati kami Tuhan, dengar doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita nyanyikan sekali lagi pujian Tuhan Pencipta Semesta, bait pertama dan kedua. Kita menyanyi dengan suara yang keras.